Oke, selamat datang kembali di Lab FT Auto. Dan kali ini ya, saya ingin mengulas kembali Kijang tahun 1996 ya. Mengapa kembali? Karena memang ini saya akhirnya dapat juga ya, nge-review yang bisa dibilang ini facelift terakhir sebelum berganti generasi ya. Karena kan Kijang yang generasi keempat atau Kijang kapsul itu kan berganti generasi, maksudnya hadir di tahun 97. Jadi ini yang facelift terakhir dari tahun 96. Nah, kalau bagian depan, kalau yang facelift ini memang udah sedikit rada mewah, tapi ini yang masih standar ya, jadi masih pelek kaleng. Karena kan kalau yang ini tuh tetap juga ada yang pelek racing ya. Dan untuk ininya nih, tampilan ininya nih, lampunya masih yang sederhana, nggak yang muluk-muluk. Tapi itu dulu mobil ini tuh bisa dibilang zamannya itu masih orang kaya ya, si Toyota Kijang ini ya. Sekarang jadi harganya lebih mahal. Mesin ini masih menggunakan jenisnya karbu ya, belum injeksi. Karena injeksi itu baru ada di Kijang kapsul ya. Di Kijang kapsul yang bisa dibilang generasi yang udah mulai-mulai facelift ya. Jadi bisa dibilang mobil ini masih menggunakan karburator. Tapi tenang, badak juga kok mesinnya ya. Ini yang 1800 cc ya, walaupun tipe standar atau tipe SSX ya. Jadi ini tipe yang paling rendah ya untuk di Kijang ya pada saat itu. Ini bisa dibilang udah badak tenaganya, udah cukup mantep ya. 1800 cc loh. Walaupun memang dia belum ada ABS, sederhana banget ya. Dan ini masih ada ini ya loh, kendaraan ini dicat dengan Emerald Red Matte. Jadi merek kerjasama sama Nippon Paint pada saat itu ya. Dan ini rangka-rangkanya masih bagus loh, masih ori ya, luar biasa. Walaupun nggak ada peredamnya ya. Nah, tampilan samping memangnya sama aja sebenarnya antara SSX dan yang tipe yang LGX. Itu LGX itu artinya itu adalah long ya, jadi panjang. Kalau S itu berarti kan short atau super apa, standar lah ya. Dah, jadi bedanya kalau yang short ini memang nih dia ini agak lebih pendek ya. Sini lebih pendek daripada kalau yang agak panjangan, dia agak panjang sedikit, berapa senti lah gitu ya bedanya. Dan ini dia masih pelek kaleng, yang peleknya masih pakai dop begini ya. Pelek dop begini, ukurannya sih kecil ya, dia emang nggak gede-gede, sama kayak Toyota Avanza sebenarnya sih ukurannya tuh. Kelihatan nggak? Ring 14. Rem depan sih mobil ini tuh harusnya udah cakram. Iya, depannya bener udah cakram dia. Tapi kalau rem belakangnya dia masih tromol. Nah, kenapa mobil ini tuh cukup tinggi ya? Ground segini cukup tinggi. Jadi bisa dibilang zaman dulu itu mobil harus pakai besi begini ya. Jadi ya mungkin buat naiknya biar lebih mudah ya. Biar naiknya lebih mudah, maka dikasih besi seperti ini. Dan dia kalau untuk Kijang ini kaca belakangnya geser. Jadi belum yang ya bisa dibilang mungkin nggak kayak Kijang Rover ya. Kalau Kijang Rover ya baru dia sudah pakai power window, jadi udah turun ke bawah. Dan dia listnya nih memang yang list seperti ini ya, Kijang Super 1,8. Dan ciri khas mobil zaman dulu nih, ada ini ya talangnya. Jadi talangnya langsung turun ke sini nih, turun ke sini. Dan dia memang ditambahin talang air juga bagus. Tapi ada yang bilang nggak usah tambahin talang air lah, udah bagus gitu kan. Tapi itu ya pendapat masing-masing aja ya. Nah, tampilan belakang dari si Kijang yang ini ya sama sih sebenarnya, nggak ada yang beda kalau tampilan belakang. Ya tampilan belakangnya mungkin ya jadi jenisnya ini nih, SSX ya. Dan juga tuh yang ini tipe mesinnya 1,8. Dan ini ya tulisan Kijangnya juga sama ya, di sini ada nih, masih ada nih lo anti karatnya nih buat ini ya. Jatuhnya nih mah dia nggak karoseri ya. Kalau yang si siapa, Kijang generasi ketiga ini udah nggak karoseri, karena kan memang awalnya yang generasi 3 ini kan juga hadir sebagai pick up ya, sebagai pick up. Tapi dia itu memang pas ngebangun yang mobil minibus ini ya, dari yang awal-awal dari tahun 86 itu bisa dibilang dia akhirnya bikin body sendiri ya, dengan bentuk yang seperti ini ya. Paling ini yang facelift doang, facelift terakhir ya untuk di tahun-tahun 96. Tapi memang dia karoseri juga banyak, makanya Kijangan juga bentuknya banyak, yang ada yang kayak pale gemuk apa gimana ya. Kalau ini yang standar banget sih. Ini
Manual banget di zaman dulu ya, kuncinya masih kayak gini nih. Nah, buka. Kunci cuy. Dia bukanya ke sini. Nah, tuh tuasnya nongol tuh. Nah, ini kalau kalian pengen ke baris ke 3 ya. Ini zaman dulu memang, makanya kenapa ini lebih pendek ya. Ini yang tipe short lebih pendek, makanya dia nggak terlalu panjang nih bangkunya. Nggak terlalu panjang. Coba kita duduk di baris ketiga yuk. Kalau Kijang itu tuh dia ininya langsung ngikut gini, jadi kita nggak perlu manual, udah otomatis ya. Coba kita naik yuk. Ya kalau saya sih yang duduk begini nih, agak mentok. Nih kalau andai kan duduk berdua nih di sini nih, aduh dengkul nih. Tapi it's okay sih kalau mobil zaman dulu. Dan kalau yang saya duduk ini, kalau bangku segini mah satu orang dan ini ngunci bisa. Ya tuh, ngunci nggak bisa dibuka. Jadi sama mobil zaman dulu begini banget ya. Tapi itu dulu, ini orang kaya yang bisa punya, atau enggak orang yang udah gajinya dulu UMR kali ya? Enggak, UMR belum bisa beli, mungkin gajinya yang di atas UMR yang pada bisa beli mobil ini. Tapi oke sih, zaman dulu mobil kayak gini masih keren banget emang. Jadi ingat ya, punya dulu almarhum bapak punya Zebra. Tapi yang kita review Kijang mulu, Zebranya kagak di review nih, belum dapat. Tapi nggak apa-apa sih, mengingatkan memori ya. Memori masa kecil kita dulu pakai mobil yang cuma sederhana doang, yang nggak kayak zaman sekarang yang banyak-banyak teknologi yang macem-macem. Kijang memang karena dia tangki kiri ya, agak ribet ya Pak. Jadi kita harus turun, jadi kita harus buka dari sini. Nah, kalau mau buka tangki ya harus turun, tapi nutupnya sih emang nggak usah pakai kunci lagi, jadi buka doang sih kayak gini nih. Oh gitu doang. Kita harus turun jadinya. Nah, zaman dulu kan belum ada tarik tuas dari dalam ya, belum ada tarik tuas dari dalam, jadi ya seperti ini Kijang. Saya pakai dulu juga, nggak tuh aneh gitu, kok dia sebelah kiri ya. Coba duduk di belakang, di baris kedua maksudnya. Ya baris kedua ya. Iya kalau zaman dulu sih emang ya cukup lah, lumayan, nggak terlalu yang rendah banget, tapi masih nyaman ya. Walaupun memang dia belum ada headrest ya, tapi dia juga nggak ada seat belt ya. Ternyata baris kedua memang kan, saya waktu itu pernah bahas di TikTok ya, kalau kenapa dia nggak ada seat belt. Tapi kalau di baris ketiga di mobil yang harganya udah hampir 200 juta itu kenapa ya gitu. Tapi keren loh ini, walaupun memang akomodasinya minim banget, tapi kacanya memang masih geser nih ya. Ciri khas buat mobil zaman dulu ini masih geser ya. Tapi bagusnya bisa dibuka kanan kiri gitu, maksudnya depan belakang gitu. Kan biasanya kalau yang di carry ya, Suzuki Carry biasanya itu dia ini ada yang di depan nggak bisa dibuka, ini bisa dibuka gitu. Jadi cuma salah satu ya. Dan bisa dibilang nih bagus banget di zaman dulu ya. Dan ini kuncinya manual memang. Tuh, kuncinya manual. Dan memang akomodasi minim banget, nggak ada apa-apa nih, polos banget nih. Karena rem tangannya begitu, ntar kita ke situ. Lebih dari lampu baca, guys. Ini dari lampu baca, keren loh. Dan ini gila, atapnya masih bagus banget ya. Atapnya masih bagus banget cuy. Lampu bacanya masih bagus banget lagi ya. Luar biasa. Walaupun emang nggak ada headrest, tapi zaman dulu mah udah cukup nyaman ya. Tahun 90-an mah, sebelum krisis ya, tahun 98. Tapi oke sih. Oh iya, mau tahu nggak harga mobilnya berapa? 135 juta aja kalian udah bisa dapatkan. Ya, walaupun memang pasti mahal banget, masa segitu mahalnya sih. Ya lihat dah, dari saya awal video mobilnya gimana kelihatannya. Bagus kan, rapi kan. Maksudnya bener-bener ini original ting-ting gitu, yang nggak main-main kualitas. Apalagi bangkunya masih di plastik begini. Tuh bahannya dasarnya masih bagus banget ya. Jadi kalian kalau beli mobil ini, kalau memang niatnya untuk nostalgia, itu saya dukung deh, saya kasih acungan jempol. Tapi kalau
untuk yang benar-benar pengen dipakai atau enggak ya cuma bisa ngata-ngatain doang, udah deh nggak usah beli ya. Kita ke baris depan. Tadi ini kacanya udah saya buka karena saya ini mobilnya tadi saya sempet test drive yang mobil ini ya, maksudnya pindahin geser lah, jadi macam test drive bener. Ini masih window by power ya, karena kalau yang mungkin yang berbeda terakhir tuh yang sebelum di akhir tahun 96 nih, dia udah ada yang power window nih. Atau enggak biasa power window tambahan kalau mau mobil kayak gini, kecuali memang tipe LGX mungkin bisa. Dan tuh masih rapat banget ya, asli sumpah. Nah ini karena kita lagi mau nyalain AC ya, dan ini AC ini kalau yang di flagship udah ada, kecuali yang di Kijang awal-awal tahun 9686. Nah ini kita kocok dulu, karena mobil karbu itu pasti harus dikocok dulu di kalau nyalain. Beda ya kalau mobil injeksi, biasanya kita tunggu dulu, ini nggak usah. Nah geter juga. Geter tadi masih nyalain, geter ini, geter banget sumpah. Nah ini kaca kita tutup dulu karena saya mau nyalain AC. Dia masih tuas ya AC-nya. AC-nya juga dingin ya. Jelas banget ya, Kijang memang AC-nya tambahan dulu atau awal-awal juga begini nih. Tapi AC dingin ya. AC-nya dingin ya. Kalau memang kalian pengen di mobil ini AC-nya dingin. Walaupun memang setirnya dia belum power steering ya. Setirnya belum power steering tapi udah oke. Klaksonnya juga udah bagus. Wiper ya sudah ada, bisa diatur interval waktunya, tapi walaupun dia belum ada intermittent dan dia belum ada wiper juga untuk Kijang ini. Dan dia lampunya, lampu saklar lampunya seperti ini. Wih, udah ada lampu ininya, lampu kabin cuy. Wih, lampunya terang ya. Itu udah ada lampu kabin cuy. Dan warna hijaunya ini bagus banget nih. Ini warna hijaunya ini bagus banget. Keren ya emang, mobil-mobil zaman dulu sebenarnya udah bagus loh. Tipnya aja, ini dulu zaman ini udah mewah loh, ini mobil kayak gini power. Tuh, tip kayak gini udah bagus cuy. Tuh, harus dikecilin. Kena kita kena copyright. Ya, tapi emang ini dulu udah mewah sini. Apalagi ini kalau ada kasetnya nih, sebenarnya asik banget ini. Kalau misalnya nggak ada kasetnya nih, ya, ini udah mewah zaman dulu mah. Dan ini ada reflektor ya, bisa buat ngerokok, bisa jadi power outlet juga. Dan ini udah bisa paling dingin ya, jadi bisa diatur suhu sama kecepatan angin ya. Tuh, memang zaman dulu nih, ya udah sederhana tapi nggak semua orang dulu bisa punya. Asbak apa? Ini ya, tuh. STNK-nya. Ini mobil apa ya? Pajaknya berapa ya? Pajaknya cuma 2 jutaan doang tuh. Pajaknya nggak terlalu tinggi ya. Udah cukup ya kalau kalian memang belum mampu beli LCGC ya beli ini aja kalau emang buat kenangan juga ya. Misalnya kenangan dengan almarhum bapak gitu biasanya ya kalau mobil-mobil kayak gini. Ya pajak dengan pajak 2 jutaan sih udah oke lah untuk sebuah Kijang ya. Karena ya, zaman dulu Kijang mungkin pajaknya mahal. Tapi overall nih AC-nya dingin banget, enak ya, seger. Dan tuh ya ada bukunya lagi tuh Kijang ya, masih ada majalahnya tuh, masih ada buku servisnya. Gila, luar biasa loh. Wow. Tapi emang dulu kalau Kijang ini tempat penyimpanannya begini, bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi overall sih ini keren loh Kijangnya. Dan ini yang bikin saya suka nih adalah ya, pencet ini turun begini, tarik ya turun ya. Kalau mau ini terus tinggal tarik lagi, setia. Cuma sebagian sih udah ada yang mulai modern ya untuk Kijang ini, tapi kayaknya nggak ada kalau Kijang ini semuanya begini nih. Dan ini ya, ini masih enak banget. Dan ciri khasnya ini mobil ini tuas sepanjang ini ya. Ini sampai dipakai di Kijang Innova ya, Kijang Innova yang untuk Kijang Innova generasi pertama ya, mungkin Kijang Innova ya yang Kijang generasi kelima. Karena di Ribbon ini kayaknya udah nggak dipakai ya, kalau manual udah nggak kepake sih, karena kan
Kalau manualnya ribuan itu kan dia agak pendek ya, agak pendek. Tapi tetap getar juga, padahal ini bukan diesel loh. Getar juga, makanya unik banget ya si Kijang ini. Bangkunya ya bagus ya, ada headrest ya untuk di depan. Seat belt masih bisa dibilang nih kayak tambahan ya. Tapi ya oke lah, udah ada pengamannya bagus, hand grip ya. Dari tray model fix ya, dan ini ada sun visor ya. Dan juga nih ya, tapi nggak ada apa pegangan nih kalau sebelah kanan. Tapi overall sih, kalau kalian yang kangen ya dengan mobil Kijang ini ya, kalian bisa langsung datang aja ke Ivanka Auto yang ada di Cinere Mall ya, lantai basement atas ya, basement 1 ya, lantai basement 1. Jadi bisa dibilang kalau kalian pengen punya nostalgia dengan orang tua kalian ya, atau nggak pengen beli ya mobil Kijang gitu, tapi dengan yang ori nih, ini ori banget, apalagi kilometernya tuh 62.000. Bisa dibilang kalau tahun 96 62.000 itu masih rendah, kecuali ini mobil tahun 2016 atau enggak 2020 lah, 62.000 ya. Itu baru mungkin agak tinggi, tapi kalau udah hampir mau 30 tahun mobilnya mah ya masih cukup rendah sih. Ini oke, ini mobil emang. Sumpah sih, ya saya seneng sih kalau ngeliat Kijang-Kijang itu sederhana, tapi dulu semua orang tuh belum ada yang bisa. Beneran, belum ada yang bisa, belum tentu orang bisa beli mobil gitu. Nih window power masih enak banget lagi kan. Tapi jarang loh Kijang bisa sebagus ini, ya kan? Oke, itu aja ya video konten saya tentang Toyota Kijang SSX tahun 96 ya. Kalau kalian ingin nostalgia beli mobil ya, ini nih di Ivanka Auto ya, di Cinere Depok ya showroomnya. Dan bisa dibilang ini mobil yang asik banget ya, dan bisa dibilang ini apa ya, punya kenangan lah. Walaupun sebenarnya saya sih jujur sih, kalau saya emang di keluarga saya nggak ada sih dulu yang punya Kijang. Kalau paling Zebra, kalau Zebra iya, Zebra atau Espas mungkin mendekati. Tapi kalau Kijang sebenarnya mirip-mirip, tapi dulu Kijang emang paling mahal sih emang di antara. Dulu kalau MPV itu ya antara Zebra atau Carry aja juga mahal ya pada saat itu ya. Jadi bisa dibilang ini dulu emang agak hanya orang tertentu aja bisa beli mobil ya pada zaman itu. Aja videonya hari ini, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.